meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum Saudara Haji Anwar Abbas. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Sebuah video yang mengatasnamakan Pergerakan Kiai dan Mubalik Nusantara (PKMN) berisi desakan kepada MUI untuk memecat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas beredar di media sosial. Video berdurasi lebih dari 2 menit itu berisi desakan kepada MUI untuk segera memecat Anwar Abbas dari jabatannya. Desakan itu didasari atas pernyataan Anwar Abbas yang menyatakan bila MUI dibubarkan, maka Republik Indonesia bisa saja dibubarkan juga. Terkait hal itu, para kelompok masyarakat yang menamakan diri PKMN itu menilai pernyataan Waketum MUI itu provokatif dan bisa memantik suburnya radikalisme dan separatisme yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa. Terkait dengan adanya pernyataan Saudara Haji Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, yang mengatakan bahwa bila MUI dibubarkan, maka Republik Indonesia bisa saja dibubarkan. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Bahwa kami sangat menyayangkan hal tersebut karena cenderung bersifat provokatif dan bisa menjadi pemantik semakin suburnya gerakan radikal maupun separatisme yang mengarah pada perpecahan bangsa. Usai penangkapan, polisi mengatakan memiliki bukti adanya afiliasi Farid Okbah dan 2 orang lainnya dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan menegaskan, Farid Okbah dan 2 orang lain dengan inisial AA dan AZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme. Mereka diduga ikut menggalang dana untuk mendukung aksi terorisme. Mereka sebagai Dewan Suro dari Jemaah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka sebagai Dewan Syariah Lembaga LAZ BM Aba, Baitul Mal yang dikelola oleh Jemaah Islamiyah. Jadi sudah terafiliasi oleh Jemaah Islamiyah atau JI, di mana BM Aba ini mengumpulkan dana, menggalang dana, yang mana dananya terkumpul sebagian digunakan untuk mendukung aksi-aksi. Tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Sumpah serapah, tanya itu. Sumpah serapah, siapa yang diserapahin? Bukan Densus, Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi duduk-duduk aja disumpah serapahin kan gitu ya. Majelis Ulama Indonesia MUI menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88. Meski begitu, MUI menghormati azas praduga tak bersalah hingga adanya ketetapan hukum. Oleh karena itu, kami dari PKMN menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, meminta kepada MUI agar secepatnya melakukan pembenahan diri dengan memecat Saudara Anwar Abbas dari posisi dan kedudukannya sebagai Waketum MUI. Kata salah seorang dalam video itu, Jakarta, Rabu 24 November 2021. Kami dari Pergerakan Kiai dan Mubalik Nusantara menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, meminta kepada MUI agar secepatnya melakukan pembenahan diri dengan memecat Saudara Haji Anwar Abbas dari posisi dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum MUI. Densus 88 terus melakukan penangkapan terhadap terduga Jamaah Islamiyah atau JI. Yang terbaru, polisi menangkap anggota MUI nonaktif Ahmad Zain An-Najah, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Okbah dan Anung Al-Hamad. Ketiganya berperan mengumpulkan pundi-pundi organisasi Jemaah Islamiyah dengan memanipulasi lembaga zakat untuk kepentingan kegiatan Densus 88 hari ini telah menangkap 3 tersangka. Penyidik Densus 88 sudah memiliki
bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Melihat dari peran dan keterlibatan yang bersangkutan. Jadi fokus penyidikan adalah keterlibatan para tersangka dalam melakukan kegiatan keterlibatan tindak pidana. Betul, Saudara Dr. Zain An-Najah ini adalah anggota Komisi Fatwa, bagian dari Majelis Ulama yang mendukung terhadap pekerjaan atau bahan-bahan dari Komisi Fatwa yang nanti akan diambil keputusan oleh Komisi Fatwa dan juga menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mendesak polisi menangkap Anwar Abbas atas pernyataannya itu. Mereka kembali mengukuhkan alasan bahwa pernyataan Anwar Abbas potensial menyuburkan radikalisme dan separatisme. Meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum Saudara Anwar Abbas, katanya. 2. Meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum Saudara Haji Anwar Abbas. Itu orang lemah lembut ya, sopan gitu ya. Dr. Zain itu kan lulusnya summa cum laude loh, Mbak. Lulusnya doktor itu summa cum laude, jadi bukan orang sembarangan. Saya tanya lagi, dia dari mana pesantren? Dia ternyata pesantren Ruki ya. Kalau yang namanya orang pesantren ya, itu kan patuh sama kiai. Belum tentu dia ikut paham kiai ya. Tapi patuh dia sama kiai. Oleh itu kalau diajak oleh kiai, dia ikut saja gitu ya. Tapi juga bisa terjadi dia ikut dan memang dia paham dan dia mau mendukung, bisa juga ya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi itu kan. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Mas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penangkapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan petunjuk dari penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Parawijayanto yang ditangkap pada 2019 lalu. Mereka juga mendukung Densus 88 yang telah membekuk 3 terduga pada 16 November 2021. Langkah Densus 88 itu, kata mereka, tepat dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Oleh karenanya tak perlu dipersoalkan. Kami mendukung sepenuhnya penangkapan terhadap 3 orang terduga itu pada tanggal 16 November di Bekasi, Jawa Barat. Bahwa penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga tersebut telah sesuai SOP, kata mereka. 3. Bahwa kami mendukung sepenuhnya penangkapan terhadap 3 orang terduga termasuk Haji Ahmad Zain An-Najah pada tanggal 16 November 2021 di Bekasi, Jawa Barat. Bahwa penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga dimaksudlah sesuai dengan SOP. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya ini yang tidak tampak oleh saya ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para penegak hukum, oleh para pihak polisi dan Densus. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penangkapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan petunjuk dari penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Parawijayanto yang ditangkap pada 2019 lalu. Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini menjadi pundi-pundi daripada JI untuk mendapatkan dana. Karena memang kita tahu bersama untuk mempertahankan satu ekstensi organisasi sangat membutuhkan dana. Dari keterangan Parawijayanto inilah yang terus dilakukan pendalaman mulai tahun 2019 sampai berakhir pada penangkapan tanggal 16 November 2019 terhadap 3 tersangka ini. Pihaknya juga meminta MUI untuk steril dari orang per orang ataupun kelompok yang berafiliasi dengan pihak-pihak yang hendak merusak NKRI sebagai sebuah negara berdaulat. MUI sebagai mitra pemerintah
dalam membina moral bangsa harus benar-benar steril dari orang per orang maupun kelompok yang berafiliasi atau menyokong, mendukung, serta membela suatu gerakan yang akan merusak eksistensi NKRI sebagai suatu negara yang berdaulat, ujarnya. Untuk selanjutnya, MUI sebagai mitra pemerintah dalam membina moral bangsa harus benar-benar steril dari orang per orang maupun kelompok yang berafiliasi dan garis miring atau menjadi penyokong, menjadi pendukung serta pembela suatu gerakan yang akan merusak eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Polisi sebelumnya melakukan penangkapan telah meminta keterangan sekitar 28 saksi dan juga memeriksa dokumen Jemaah Islamiyah. Saksi-saksi menjelaskan bahwa ketiga tersangka ini saudara terlibat dalam aktivitas pendanaan dalam kelompok Jemaah Islamiyah. Yang namanya lembaga negara itu tugasnya melindungi rakyat, bukan menyakiti rakyat. Tugas negara itu adalah menghidupi rakyat, bukan membunuh rakyat. Pada Densus 88 tanggal 16 tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga ketiga tersangka ini sekarang telah diamankan oleh Densus 88. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun.